anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik Pak Guru. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat. Dan tak lupa pula kita aturkan terima kasih kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap kita hingga terang benderang seperti saat ini yaitu pendidikan Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan mulai absen kehadirannya. Yang pertama Alwani Hadir. Adelina Rasidi, Hadir. Mbak Indah, Hadir. ya hadir semua ya. Ya. Jadi sebelum kita ke materi, Bapak ingin bertanya tentang masih tidak anak-anak ingat tentang bioproses. Tidak. Jadi bioproses dalam sel itu anak-anak sekalian, contohnya itu seperti osmosis, difusi, endositosis, dan eksositosis. Nah, Bapak ingin juga bertanya yang kedua, pernah nggak terbayang anak-anak sekalian, air yang di bawah tanah itu bisa ke atas tumbuhan yang tinggi itu? Tidak pernah membayangkan ya. Sekarang kita akan mencari tahu jawabannya. Apa yang membuat air itu bisa sampai ke atas tumbuhan yang tinggi tersebut? Jadi sebelum kita ke materi, Bapak akan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi hari ini. Yang pertama itu bisa membantu lebih dalam lagi apa yang terdapat dalam tumbuhan, menyadari bahwa tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menyadari bahwa ciptaan Tuhan itu sangat indah dan kita harus menjaga kelestariannya. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu peserta didik atau murid dapat mendeskripsikan pengertian jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu anak-anak sekalian, jaringan yang aktif membelah, dan jaringan ini terdapat di ujung akar atau ujung batang tumbuhan. Nah, fungsinya jaringan ini yaitu menambah tinggi dan panjang tumbuhan. Jadi fungsi jaringan meristem ini menambah tinggi atau memperlebar diameter tumbuhan. Nah, fungsi yang kedua yaitu memperbesar dan melebarkan batang. Nah, kita ambil contoh saja, pada saat kita menanam pohon yang kecil, itu lama-lama akan membesar. Itulah fungsinya. Jadinya kita lihat itulah fungsinya jaringan meristem tersebut. Nah, yang ketiga itu juga jaringan meristem ini juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Selain daun juga jaringan meristem ini juga tempat menyimpan cadangan makanan. Fungsi yang selanjutnya yaitu pada akar. Pada akar dia membantu mencari nutrisi. Jadi pada akar itu jaringan meristem ini dia membantu mencari nutrisi atau zat-zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, sekarang kita ke jaringan permanen. Apa sih itu jaringan permanen? Ada yang tahu? Ya. Saya. Ya. Jaringan permanen merupakan jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi dan tidak lagi aktif membelah. Nah, bagus sekali saudari Mbak Indah. Jadi bagus sekali jawabannya. Benar, jaringan permanen itu merupakan hasil diferensiasi sel jaringan meristem. Nah, istilah diferensiasi itu asing bagi anak-anak. Ada yang tahu apa itu diferensiasi? Tidak tahu. Jadi diferensiasi adalah perubahan bentuk tumbuhan yang disesuaikan berdasarkan fungsinya. Jadi tumbuhan itu berubah bentuk berdasarkan fungsinya. Nah,
Bapak akan menggambarkan sedikit tentang jaringan permanen tersebut. 7 3. Nah, Bapak akan menggambarkan sebentar. Tadi Bapak sudah menggambar sedikit, atau kita gunakan HP saja ya. Jadi ini kelihatan tidak? Oh, Kelihatan ya? kelihatan. Nah, ini ada namanya jaringan yang di luar ini adalah jaringan epidermis. Nah, fungsinya jaringan epidermis ini dia tuh melindungi dia ini berada paling luar. Nah, fungsinya itu melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua ada namanya jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini dia itu mengisi tempat ruang-ruang di dalam jaringan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada namanya jaringan xilem dan floem. Ada yang tahu jaringan xilem floem? Tidak tahu ya? Iya, ya. Jadi ada xilem. Jadi xilem itu dia itu berfungsi mengangkut zat-zat hara dari akar, dari bawah akar itu menuju daun. Nah, sedangkan kalau floem itu dia tuh mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Nah, itulah jaringan-jaringan permanen. Nah, sekarang selanjutnya akan ada video atau video animasi yang Bapak download di YouTube. Jadi video ini menambah materi-materi kita tentang jaringan permanen dan jaringan meristem. Mohon disimak baik-baik dan dengarkan ya anak-anak. Kelihatan anak-anak? Turun lagi dikit, Pak. Dah. Jadi bagaimana tumbuhan melakukan semua fungsi-fungsi ini? Tanaman terdiri dari 3 organ utama, akar, batang, dan daun. Organ-organ ini terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi ini. Sejumlah besar sel khusus bersama-sama membentuk jaringan. Jaringan tanaman ditandai dan diklasifikasikan menurut struktur dan fungsinya. Ada 2 tipe dasar jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Mari kita lihat pada jaringan meristem. Ini adalah jaringan meristem yang membantu dalam pertumbuhan tanaman, karena jaringan meristem memiliki kemampuan untuk membelah. Sel meristem mirip, umumnya kecil, tertutup dalam dinding sel tipis dan putus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem diklasifikasikan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Jaringan ini terletak di ujung batang dan akar, dan yang membantu dalam meningkatkan diameter tumbuhan ialah meristem lateral, terletak pada posisi samping batang atau akar. Lalu bagaimana daun dan cabang tumbuh? Ini adalah meristem interkalar yang memfasilitasi pertumbuhan daun dan cabang. Pada rumput,
ruang antar sel yang luas. Jaringan ini membantu dalam proses fotosintesis, penyimpanan, dan juga membantu tanaman air mengalir. Jaringan ini dapat ditemukan pada akar, batang, bunga yang hidup. Jaringan kolenkim terdiri dari sel hidup dan memanjang. Jaringan ini memberikan elastisitas, dukungan mekanik, dan kekuatan tarik untuk tubuh. Jaringan ini ditemukan terutama di korteks batang dan daun. Jaringan sel renkim terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal dan mengandung lignin. Jaringan ini melindungi tanaman. Jaringan sklerenkim ada di batang, daun, dan pelindung keras pada biji dan kacang. Nah, sekarang beralih ke jenis kedua jaringan permanen, jaringan permanen kompleks. Dari namanya menunjukkan, jaringan permanen kompleks tersusun atas lebih dari satu jenis sel. Jaringan ini diklasifikasikan ke dalam xilem dan fluoride. Xilem adalah jaringan permanen kompleks yang terdiri dari trakei, bulu kayu, parenkim xilem, dan stratum xilem. Jaringan ini mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian tanaman lain. Phloem terdiri dari bulu tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem, dan berfungsi mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Kesimpulannya, kita telah melihat dan memahami jaringan tanaman, jenis jaringan, subklasifikasi, dan fungsi. Poin untuk diingat, jaringan tanaman pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem membelah sepanjang hidup dan mengatur pertumbuhan tanaman. Sedangkan jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan memfasilitasi transportasi, persiapan makanan, dan penyokong tanaman. Ya, baiklah anak-anak. Tadi sudah sangat jelas sekali ya tentang video-videonya, animasinya. Ya. Nah, sekarang Bapak akan menambah literasi kalian. Kalian anak-anak sekalian, ada yang membawa HP buku-bukunya kan? Ya, ada buku. Nah, itu cari tentang tambah informasi di situ di internet. Bapak berikan waktu 3 menit untuk menambah wawasan anak-anak sekalian. Nah, sambil kalian membaca buku-bukunya, Bapak akan membuatkan sebuah games, membuat sebuah games untuk kita bermain nanti. Sudah ya anak-anak? Sebelum kita mulai gamesnya, apa ada yang ditanya-tanyakan? Nggak ada. Tidak ada ya? Ya. Oke, sekarang Bapak akan memberikan games.
Nah, di kertas ini anak-anak sekalian ada soal dan jawaban. Nah, nanti Bapak akan membagikan secara acak. Nah, tugas anak-anak nanti akan mencari pasangannya berdasarkan soal dan jawabannya. Jadi anak-anak itu mencocokkan mana sih yang mana soal, mana jawabannya yang tepat. Mengerti? Mengerti. Nah, itu nanti akan menjadi teman kelompoknya anak-anak. Ini sekarang Bapak akan membagikan secara acak soal dan jawabannya. Sudah ketemu pasangannya anak-anak? Belum ngerti. Jadi kan di situ ada Bapak menuliskan soal dan jawabannya. Nah, itu anak-anak Oh akan ya. memasangkannya sesuai jawaban dan soalnya. Apakah anak sudah menemukan pasangannya? Sudah. Nah, apakah benar jawabannya? Kita buktikan. Sudah maju, oke. Kelompok pertama maju. Apakah benar? Ayo dulu yang maju. Ada yang pegang soal, ada yang pegang jawaban. Jadi siapa yang dapat soalnya? Saya Nah, coba bacakan soalnya. fungsi jaringan meristem. Jawabannya? Jawabannya yaitu menambah tinggi dan panjang tumbuhan, memperbesar dan melebarkan batang, menyimpan cadangan makanan. Oh, jadi jawabannya anak-anak benar atau salah? Nah, Benar ya? Oke, iya. baik, terima kasih atas pertanyaan. Oke, baik. Nah, sekarang sudah ketemukan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan bersama teman kelompoknya dan diskusikan bersama teman kelompoknya. Ya. Jika anak tidak Belum yang pulpen. ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke Pak Guru. Selamat mengerjakan anak-anak. Ada nggak Pak Guru? Jika tidak ada yang dimengerti, bisa ditanyakan ke Pak Guru juga ya. Jadi kayak meristem. Tadi tuh. Sebagai. Dan melebarkan batang, menyimpan cadangan makanan. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ke Pak Guru juga. Iya, Pak Guru masih bisa, Pak. Jaringan permanen. Jaringan permanen. Jangan
kamar mandi nggak? Boleh. Ada yang tidak dimengerti anak-anak? Bapak rasa gampang kan? Iya. Sebenarnya Bapak sudah dijelaskan tadi. Sudah jelas penjelasannya Pak Guru. Oke anak-anak. Pak Guru. Sudah selesai Pak Guru. Sudah ya, bagus sekali ya anak-anak. Nah sekarang Bapak minta perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja yang maju, yang maju. Kelompok ini. Bacakan. Ya, coba bacakan apa hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kami, yang pertama, di sini ada 4 soal. Soal yang pertama, jaringan Meristem merupakan jaringan yang terdiri dari sekelompok sel aktif yang membelah. Soal kedua, fungsi dari jaringan Meristem yaitu pertama menambah tinggi dan panjang tumbuhan, kedua memperbesar atau melebarkan batang, yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Soal ketiga, jaringan permanen merupakan jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi dan tidak lagi aktif membelah. Soal yang keempat, jelaskan yang dimaksud silem dan floem. Silem merupakan sel yang berfungsi sebagai pengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Gimana anak, benar ya? Benar sekali. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Nah, jadi sangat betul sekali jawabannya oleh anak-anakku sekalian. Sekarang kita tentu sudah kita banyak mengetahui tentang materi hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai hingga saat ini? Saya Pak Guru. Oh ya, coba maju, Mbak Indah maju. Menyimpulkan. Mulai Pak Guru. Ya, mulai. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran hari ini yaitu bahwa tumbuhan memiliki dua jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Di mana jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri dari sekelompok sel yang aktif dan membelah, sedangkan jaringan permanen adalah jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi dan tidak lagi aktif membelah. Fungsi dari jaringan meristem yaitu pertama menambah tinggi dan panjang tumbuhan, kedua memperbesar dan melebarkan batang, yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Terus di dalam jaringan permanen itu ada silem dan floem, di mana silem memiliki fungsi yaitu sel yang berfungsi sebagai pengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun, sedangkan floem yaitu sel yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Baik, terima kasih Mbak Nora, tepuk tangan dulu. Yes. Jadi sangat jelas sekali tadi kesimpulan dari anak-anakku.
sebelum kita akhiri, Bapak akan menugaskan untuk minggu depan. Nggak usah ada tugas Pak Guru. Ada tugas ya, buat minggu depan. Jadi kita materi selanjutnya itu tentang pengelompokan jaringan permanen berdasarkan fungsinya. Jadi anak-anak itu tugasnya itu mencari baca-bacaan yang tentang materi buat minggu depan dan di resume, tulis tangan dan dikumpulkan. Apa materinya di depan? Jadi materi minggu depan itu mengelompokkan jaringan permanen berdasarkan fungsinya. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya tentang minggu depan? Tidak ada Pak Guru. Baik, Bapak akhiri. Terima kasih atas partisipasi anak-anak sangat aktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.